Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Anak hebat. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang sudah siap? Kalau ada yang belum mandi, harus mandi dulu ya, sebelum memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa sarapan anak-anak ya. Sekarang yel-yelnya dulu. Gracia kids, joy, 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 for you, for me, for us. Tepuk satu jari. Wah, nggak ada suaranya. Tepuk dua jari. Kecil sekali ya. Tepuk tiga jari. Ada sedikit. Tepuk 4 jari. Oh, mulai ada. Tepuk 5 jari. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi satu pujian yang berjudul God is so good. Masih ingat kalau God itu kita tunjuk ke atas, is so good, kita kasih jempol, lalu cumi, cumi nunjuk diri sendiri, cuyu nunjuk ke arah boleh temannya, ke papa mamanya, ke saudaranya. Ya, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik. Baik buat saya, baik buat kamu. Nah, bisa ya. God is so good. God is so good. Is so good to me. Bahasa Indonesia ya. Nah, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Tema kita masih profesi. Adakah lagu yang berhubungan dengan profesi? No, lagu sekolah minggu ada. Laskar Kristus, prajuritnya Tuhan, tentaranya Tuhan. Di dunia ini juga, ada profesi tentara, menjaga keamanan. Tapi kalau Laskar Kristus, tentaranya Tuhan, apa pekerjaannya? Pekerjaannya banyak ya. Berbuat baik,
apalagi membela kebenaran, tidak berbohong, berani menceritakan firman Tuhan, apalagi masih banyak ya. Terus ya, sekarang kita mau nyanyi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Nah, itu dia tentaranya Tuhan, laskar Kristus. Siapa yang menjadi tentara atau polisi? Ada ya? Siapa yang mau jadi? Ada yang jadi astronot? Wih, hebat ya kalau Indonesia punya astronot. Wah, ada yang mau jadi apa lagi? Profesor. Wih, hebat. Ada yang mau jadi apa lagi? Dokter. Wih, hebat. Ada yang mau jadi apa lagi? Artis. Wih, hebat. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu di dalam sukacitamu, melayanimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Siapa yang sukacita? Semuanya sukacita. Kita bisa memuji menyembah Tuhan. Di sini bilang lagu ini melayani Tuhan. Melayani itu bukan hanya di gereja saja ya. Bukan hanya petugas persembahan di gereja, pemimpin pujian di gereja. Tidak.
dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa melayani Tuhan dengan berbuat baik, dengan berkata jujur, dengan menaati orang tua. Kita sudah melayani Tuhan, membantu orang tuanya, membantu papa mama di rumah. Oke, kita mau mendengar firman Tuhan, tapi kita mau nyanyi dulu satu pujian ya. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sungguh-sungguh anak-anak, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Sentuh hati kami Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau segalanya, Engkau segala-galanya. Kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Pakai telinga kami untuk dapat mendengar dan menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Kami juga mau jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak hebat, masih ingat cerita kemarin? Miss Grace cerita apa ya kemarinnya? Ya, Miss Grace cerita tentang Lazarus yang miskin dan sakit dengan orang kaya, nah yang suka bersenang-senang. Nah, jadi kalau zaman dulu itu orang kaya itu ciri-cirinya pakai kain atau jubah warna ungu. Nah, kalau zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang apa ya ciri-ciri orang kaya? Oh iya, punya mobil bagus, rumahnya banyak ya anak-anak ya. Iya, punya pembantu rumah tangganya banyak, apalagi punya uang banyak kalau sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu itu yang pasti uangnya banyak, lalu
mungkin rumahnya juga bagus mungkin, dan pakai baju ungu itu ya kalau zaman dulu. Nah, kalau Lazarus ini bagaimana kemarin Miska cerita? Kalau Lazarus itu dia sangat miskin, tidak punya uang, makanan pun tidak ada. Nah, lalu sakit apa kemarin saya bilang? Sakit borok. Nah, borok, luka yang susah sembuhnya. Tuh, sakit borok. Lalu si miskin ini, Lazarus yang miskin ini, dia menunggu dekat pintu rumah orang kaya. Nungguin apa? Nungguin dikasih uang, nungguin makanan sisa dari orang kaya itu. Wah, kasihan ya. Kirain mau nungguin uang, taunya nungguin makanan sisa. Mungkin menungguin makanan yang sudah basi atau makanan yang jatuh, yang udah kotor, nanti dimakan lagi. Kasihan ya, karena dia nggak punya makanan bersih, jadi makanan kotor pun dicari buat dimakan. Nah, zaman sekarang pun banyak orang yang seperti itu ya, banyak orang yang miskin. Kadang-kadang, nah apa yang terjadi? Bukannya dapat makanan, si Lazarus ini lalu malah bukannya orang kaya yang datang ke si Lazarus, malah anjingnya orang kaya yang datang ke si Lazarus. Lalu apa ya? Menjilati boroknya atau lukanya, dijilatin. Wah, kasihan ya. Bukannya dapat makanan, malah anjingnya yang datang. Bukannya orang kaya yang datang, malah anjing yang datang. Wah, kasihan ya. Lalu apa yang terjadi kemarin Miskas bilang? Lazarus meninggal, orang kaya itu pun meninggal juga. Tapi ada perbedaan. Lazarus meninggal, setelah meninggal dia ada di pangkuan Abraham, di Alkitab bilang. Apa itu pangkuan Abraham? Pangkuan Abraham itu artinya ada di surga, karena Abraham itu orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya, beriman kepada Tuhan, tempatnya di surga. Berarti Lazarus ada bersama dengan Abraham, ada di surga. Nah, sedangkan orang kaya tersebut di dalam cerita ada di tempat yang sangat panas. Di mana? Anak-anak pasti tahu ya, di neraka. Bisakah mereka berdua bertemu? Tidak bisa. Neraka dan surga tidak mungkin bisa bertemu. Orang jahat, orang berdosa masuk ke neraka. Orang percaya Tuhan, orang benar masuk ke surga. Berarti selama hidupnya Lazarus percaya kepada Tuhan sekalipun dia miskin. Dia mengasihi Tuhan sekalipun dia miskin. Kenapa orang kaya tersebut masuk neraka? Kenapa? Yang pertama, karena orang kaya tersebut egois. Egois, apa itu egois? Egois itu mau menang sendiri, tidak mau berbagi. Nah, semuanya adalah milikku, bukan milik orang lah, bukan milik orang lain. Semuanya milikku, bukan milik kamu. Apa ada anak-anak yang seperti itu? Jangan ya, jangan seperti orang kaya ini ya. Kalau bisa ya, harus belajar mau berbagi ya anak-anak ya. Orang kaya itu tahu ada Lazarus di depan rumahnya, tahu, tapi dia nggak mau menolong atau memberi makan atau memberi uang atau mengobati Lazarus. Nggak mau, dia diemin saja. Nah,
itu karena dia jahat, dia masuk neraka. Lalu yang kedua, orang kaya itu sombong. Buktinya apa? Di Alkitab bilang dia selalu berpesta-pesta, bersenang-senang, selalu pakai jubah ungu. Jubah ungu tuh jubah yang sangat mahal. Ciri-ciri orang kaya. Anak-anak tidak boleh sombong ya, seperti orang kaya itu, yang bahaya. Lalu apa? Orang kaya itu lebih sayang kepada hartanya daripada kepada Tuhan. Kenapa dia bisa masuk neraka? Karena dia tidak mau percaya Tuhan. Dia lebih percaya kepada hartanya. Hartanya, dia yakin hartanya bisa menolong dia. Dia pikir begitu, kalau aku sakit, aku tinggal kasih uang ke dokter supaya aku bisa sembuh. Padahal yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan dokter. Dokter hanya mengobati. Itu dia. Kalau aku lapar, aku beli makan supaya aku bisa kenyang. Padahal semua berkat itu dari Tuhan. Ya, ingat ya, anak-anak punya segala sesuatu itu dari Tuhan. Nah, semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini ialah Tuhan. Jadi kita itu sama orang miskin di dunia ini. Orang miskin di dunia ini. Kalian orang miskin secara harta juga, karena kita nggak punya apa-apa. Semuanya milik Tuhan, ya. Cuma apa yang kita punya saat ini Tuhan titipkan buat kita supaya kita kelola dengan baik, supaya kita belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Lalu apalagi yang membuat orang kaya itu masuk neraka? Orang kaya itu lebih sayang peliharaannya, lebih sayang anjing daripada manusia, lebih sayang hewan daripada sesamanya. Dia mau memberi makan anjingnya, tapi tidak mau memberi makan Lazarus. Mana yang lebih baik di hadapan Tuhan, di hadapan kita, manusia atau anjing? Kalian lebih sayang manusia atau anjing? Anak-anak, siapa yang punya anjing? Pasti disayang ya. Tapi jangan lupa, kita juga harus menyayangi saudara kita, keluarga kita, atau mungkin tetangga kita yang sedang kesulitan. Jangan cuma anjingnya aja dikasih makan, tapi lihat kalau saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, atau orang yang lewat mungkin, atau orang yang kelaparan, kita harus kasih makan. Jangan seperti orang kaya ini, dia bisa kasih makan anjing tapi nggak bisa kasih makan Lazarus. Manusia lebih mulia daripada binatang. Ingat itu ya anak-anak. Tuh pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini ialah yang pertama, oh kalau begitu Mister, aku nggak boleh kaya dong, miskin aja. Enggak. Kaya itu boleh, pintar itu boleh, punya gelar, punya jabatan, punya mobil, punya rumah banyak, itu boleh. Nah, tapi yang nggak boleh seperti tadi, nggak boleh sombong, nggak boleh egois. Nah, harus mengasihi Tuhan dan sesama itu, ya. Jadi kaya itu boleh, nah, tapi kita harus memanfaatkan apa yang Tuhan kasih supaya kita bisa jadi berkat buat orang banyak, supaya kita bisa melayani Tuhan ya anak-anak ya. Anak-anak bisa melayani Tuhan. Coba dilihat anak-anak, anak-anak punya apa yang anak-anak punya? Oh, aku punya celenganku. Ya, sekali-kali anak-anak bisa uang celengan dikasih buat persembahan di gereja, atau dikasih mungkin, oh aku punya saudara nih yang belum punya alat tulis buat belajar di sekolah, ya boleh sekali-kali belikan, walaupun nggak usah semua. Misalnya celengan kalian ada 50.000, kalian kasih 10.000 gitu tuh. Terus yang kedua,
coba lihat orang di sekitar kalian. Nah, Mister bilang tadi, mungkin ada tetangga, teman, saudara yang membutuhkan bantuan. Bantuan itu yang kita berikan tidak harus berupa uang. Ada misalnya seperti Mister, wah ada yang butuh bantuan waktu pindah rumah. Ngelihat ada pindah rumah, ya udah Mister bantuin. Ada tetangga yang pindah rumah, ya Mister bantuin itu. Terus waktu papa Mister sakit, ya udah akhirnya Mister jagain selama 3 hari. Terus apa lagi, mungkin nggak usah harus uang, kita lewat tenaga dan pikiran juga. Misalnya ada teman minta, gimana ya, ada aku punya masalah nih, cerita. Nah, kalian mendengarkan ceritanya pun itu sudah membantu. Misal kalau temennya mau cerita, jangan nggak mau denger. Nah, dengerin aja ya, itu juga sudah membantu. Walaupun kalian misalnya aku nggak bisa kasih uang, aku nggak bisa kasih bantuan tenaga atau apapun ya, kalian mendengarkan pun kalian sudah membantunya. Itu ya pesan Mister ini. Pertanyaannya yang pertama, siapa nama orang miskin dalam cerita tadi? Yang kedua, apa warna jubah orang kaya dalam cerita tadi? Kita berdoa. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar lewat cerita ini. Kami mau belajar rendah hati. Kami mau belajar untuk mau menolong orang lain. Kami mau belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sanggup merubah kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless us.